Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pembahasan selanjutnya adalah hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Sebelumnya kita membahas tentang pembatal-pembatal puasa, dan sekarang kita melanjutkan ke hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Orang yang memahami agama ini dengan baik pasti tidak akan ragu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada para hambanya, ya, dan tidak menyulitkannya. Islam telah membolehkan beberapa perkara bagi orang-orang yang berpuasa. Bila perkara-perkara ini dikerjakan, puasanya sah dan tidak batal. Ya. Di antara perkara-perkara tersebut adalah yang pertama, memasuki pagi hari dalam keadaan junub. Jadi barang siapa yang tidur ketika puasa kemudian mimpi basah misalnya, ya, maka puasanya tidak batal. Bahkan hendaknya dia meneruskan puasanya ini berdasarkan kesepakatan ulama, ya. Demikian pula barang siapa mimpi basah pada malam harinya, kemudian ketika bangun pagi hari masih dalam keadaan junub, ya, dan hendak puasa, ya, maka puasanya tetap sah sekalipun dia tidak mandi kecuali setelah fajar, setelah waktu masuk subuh, ya, waktu subuh itu sudah masuk. Yang menjadi dasar ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin, ya, fi Ramadhan thumma yasum. Nah, ulangi hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadhan thumma yasum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memasuki fajar pada bulan Ramadan dalam keadaan junub, sehabis berhubungan badan dengan istrinya, bukan karena mimpi, ya, jadi bukan karena mimpi basah, jadi benar-benar berhubungan badan, ya. Kemudian beliau berpuasa. Demikian pula masuk ke dalam masalah ini wanita yang haid dan nifas apabila darah mereka berhenti dan melihat suci. Apabila darah mereka berhenti dan melihat sudah suci sebelum fajar, ya, sebelum fajar nih, jadi fajar waktu subuh, ya, maka hendaknya ikut puasa bersama manusia, ya, pada hari itu sekalipun belum mandi kecuali setelah terbitnya fajar, ya, sebab ketika itu dia sudah menjadi orang yang wajib puasa, ya. Jadi kalau misalnya seorang wanita yang haid, sedang haid, kemudian sebelum terbit fajar, sebelum masuknya fajar shadiq, yaitu berarti waktu subuh, ya, maka dia wajib berpuasa, ya, walaupun dia belum sempat mandi, kecuali kebalikannya, ya. Kemudian hal-hal yang tidak membatalkan puasa yang kedua, ya, adalah berciuman dan berpelukan bagi pasangan suami istri, ya, jika aman dari keluarnya air mani. Jadi boleh bagi suami istri berpelukan dan bercumbuan, ya, bercumbu, ya, berciuman maksudnya, ya, berciuman, berpelukan, ya, berciuman pada siang hari di bulan Ramadan jika dirinya mampu menahan syahwat hingga terjaga dari keluarnya air mani dan tidak terjatuh dalam perbuatan haram berupa jima. Ya, jadi perbuatan ini dibolehkan. Tidak ada larangan. Ya. Dasarnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu amlakuhum irbihi." Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium dan memeluk
padahal beliau sedang puasa. Dan beliau adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya di antara kalian. Ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, ciuman ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah ciuman yang tidak diiringi dengan syahwat. Seperti ciuman seorang bapak kepada anak-anaknya. Ya. Ciuman seorang bapak kepada anak-anaknya yang masih kecil. Maka hal ini dibolehkan. Tidak ada pengaruh dan hukumnya bagi orang yang berpuasa. Kedua, ciuman yang dapat membangkitkan syahwat, akan tetapi dirinya merasa aman dari keluarnya air mani. Menurut pendapat mazhab Hanabilah, ciuman jenis ini dibenci. Akan tetapi yang benar adalah boleh tidak dibenci. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ciuman yang dikhawatirkan keluarnya air mani, maka jenis ciuman ini tidak boleh. Ya, haram dilakukan jika prasangkaannya kuat menyatakan bahwa air maninya akan keluar jika berciuman. Ya, seperti seorang pemuda yang kuat syahwatnya dan sangat cinta kepada istrinya. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami perkara ini. Ya, terutama bagi seorang suami istri yang sudah menikah. Ya, intinya berciuman dan berpelukan bagi suami istri jika aman dari keluarnya air mani ini dibolehkan. Kemudian hal-hal yang tidak membatalkan puasa yang ketiga adalah mandi, mendinginkan badan dan berenang. Ya. Dari Abu Bakar ibn Abdurrahman dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'arji yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'imun min al-'atashi atau min al-haddi." Ya. Di Arj, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan air ke atas kepalanya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang puasa. Beliau ingin mengusir rasa dahaga, ya, atau panasnya, ya. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya berkata, bab mandinya orang yang sedang puasa. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah membasahi sebuah baju kemudian memakainya dan beliau sedang berpuasa. Ya. Jadi mandi, mendinginkan badan, berenang itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang keempat adalah berkumur-kumur dan memasukkan air hidung tanpa berlebihan. Jadi berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung tanpa berlebihan. Ya. Beristinsyak, ya. Dari Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah kalian ketika masukkan air ke dalam hidung, ya, kecuali jika kalian sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi bolehnya berkumur-kumur bagi orang yang sedang puasa hukumnya sama saja, ya, baik ketika berwudu, mandi atau selainnya, ya. Jadi puasanya tidak batal walaupun sisa-sisa basahan air masih ada di dalam mulutnya. Demikian pula jika sisa berkumur tertelan bersama air liur, maka tidak membatalkan puasa karena hal itu sulit dihindari, ya. Kemudian hal yang tidak membatalkan puasa selanjutnya adalah yang kelima, mencicipi makanan untuk kebutuhan selama tidak masuk ke kerongkongan atau masuk ke tenggorokan, ya. Ini sebagaimana hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "La ba'sa an yadhuqal khalla, ya, aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaimun." Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu apapun selama tidak sampai masuk tenggorokan dan dia sedang berpuasa, ya. Terutama bagi biasanya para ibu-ibu rumah tangga gitu, ya, yang masak biasanya mencicipi apa? Makanannya, ya. Dan itu tidak mengapa asal tidak sampai masuk ke tenggorokannya. Syekhul Islam berkata, mencicipi makanan bisa jadi dibenci bila tidak ada kebutuhan, tetapi tidak membatalkan puasa. Adapun jika ada kebutuhan, maka ia ibaratnya seperti berkumur-kumur.
Ya, wallahu a'lam. Kemudian hal yang tidak membatalkan puasa selanjutnya adalah yang keenam, berbekam bagi yang tidak khawatir lemah. Ya. Bekam adalah mengeluarkan darah kotor dari tubuh dengan menorehkan silet. Ya, tentunya alat khusus untuk bekam ya. Atau sejenisnya pada titik tertentu dari badan. Ya. Jadi berbekam termasuk pengobatan nabawi yang ampuh dan mujarab. Akan tetapi apakah hal ini dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa? Ya. Tentunya ada riwayat sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ihtajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim." Hadis ini adalah dalil yang sangat jelas akan bolehnya berbekam bagi orang yang sedang dan puasa, ya, yang sedang berpuasa. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, ya, di antara imam yang tiga, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Dan pendapat ini adalah pilihan Al-Imam Bukhari serta dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm, ya. Termasuk di dalam hal ini juga masalah donor darah. Misalnya ada ya yang mendonorkan darah. Para ulama kontemporer menyatakan status hukumnya dengan hukum berbekam. Ya, dengan demikian donor darah hukumnya tidak membatalkan puasa sebagaimana berbekam. Ya, begitu pula halnya dengan tes darah. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian hal yang tidak membatalkan puasa yang ke-7 adalah bersiwak, kemudian juga menggunakan celak mata, ya, dan obat tetes mata. Menurut pendapat terkuat bahwa memakai celak mata bagi orang yang sedang puasa ini dibolehkan. Karena celak mata tidak mempengaruhi orang yang berpuasa. Sama saja dia mendapati rasanya di tenggorokan atau tidak. Ya, ini adalah pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Serta dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata di dalam sahihnya, Anas, Hasan dan Ibrahim berpendapat bahwa celak mata bagi orang yang puasa tidak mengapa. Ya. Ini hadisnya terdapat di dalam Sahih Bukhari. Adapun obat tetes mata, ya, yang memang terkadang juga digunakan, tapi biasanya di sebagian masyarakat menganggapnya membatalkan puasa, padahal tidak. Ya. Jadi obat tetes mata, kebanyakan ulama kontemporer mengatakan bahwa penggunaan obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian adalah hal-hal yang tidak membatalkan puasa yang terakhir adalah menelan ludah. Ya. Menelan ludah tidak membatalkan puasa karena perkara ini termasuk sesuatu yang sulit dihindari. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz berkata, tidak apa-apa menelan ludah ketika puasa. Saya tidak mendapati perselisihan ulama tentang bolehnya, sebab hal itu sulit untuk dihindari. Ya, demikian hal-hal yang tidak dapat membatalkan puasa. Ya, semoga kita dapat memahaminya. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.